Hal tersebut tidaklah cukup jika ada pintu kanal masuk dan pintu keluar, melainkan juga harus didukung dengan lagun. Kita bisa saksikan air-air yang saat ini tertampung di hadapan mata kita. Itu pertanda bahwa di depan air-air tersebut adalah jelas di sana ada sumber mata air. Meski saat ini belum nampak bahwa adanya sumber mata air, tapi dengan genangan air yang ada di hadapan kita ini menunjukkan bahwa air tidak henti-hentinya berhenti, bahkan sampai kering. Dengan tidak keringnya itu menunjukkan bahwa daerah itu atau lokasi yang saat ini di hadapan kita terus ada airnya, itu pertanda bahwa adanya sumber mata air. Otomatis jika kita membuat lagun sebagaimana yang direncanakan oleh pemerintah desa dan para nelayan di desa Wabula ini, itu merupakan salah satu tujuan utama agar seluruh longboat ataupun bodi-bodi batang mereka bisa nyaman di area tambatannya. Tambatan inilah merupakan idaman yang selama ini didamkan oleh para nelayan. Wow. Misi saya tadi, ini akan saya buatkan tambatan perahu. Kemudian kita akan bentuk kanal. Misi saya tadi, ini akan saya buatkan tambatan perahu. Kemudian kita akan bentuk kanal. Kenapa harus ada kanal? Karena sekalipun mungkin pelaut-pelaut ini punya hasil yang maksimal, mengingat hari ini Pak kebetulan air kering. Jadi kalau di darat ini sudah membutuhkan ikan, mau konsumsi ikan, sementara kalau nelayannya tertahan di luar sana Pak, kira-kira sampai jam berapa baru mereka tiba? Oh berarti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara YouTuber dimanapun Anda berada, terutama kalangan pemuda atau pemikir-pemikir yang ada di kampung halamanku, agar bisa memberi tanggapannya karena rencana kalangan nelayan ingin membangun sebuah lagun atau lagun buatan dengan menggunakan ekskavator atau alat berat. Tentu saja mereka ini patut kita hargai, karena selain mereka berencana untuk membangun jalan masuk dari luar sana atau dari Laut Biru hingga ke bibir pantai, itu merupakan salah satu upaya dan daya ingat atau daya kemampuan mereka dan keupayaan mereka agar bisa terselamatkan ikan-ikan yang mereka datangkan atau yang tangkap di laut. Dengan adanya jalan atau kanal ini tentu saja akan menjadi harapan bagi semua nelayan yang ada di daerah ini. Selanjutnya, menariknya lagi, Wabula sebagai dia tertinggi dan kasta tertinggi di Kabupaten Buton juga turut.
menjadi harapan. Nah, inilah titik awal dan harapan nelayan untuk membangun lagun buatan. Wow, ini titik tengah dari lagun rencana pembuatan lagun buatan itu. Karena rencana pembuatan lagun buatan ini akan ditumbuhi atau ditempati oleh sejumlah biota laut, mulai dari ikan-ikan yang memijah di area lagun ini, juga akan menjadi ajang renang bagi anak-anak muda untuk bisa berkiprah di tingkat regional dan nasional, bahkan internasional. Ayo kita sambut lagun buatan ini. Wow kan? Selain itu, lagun buatan ini akan banyak ditempati oleh perahu-perahu nelayan. Tentu saja di sini tidak perlu lagi pusing tentang air mati. Karena itu kita sambut pembuatan lagun buatan ini dengan sukarela, dan jangan ada pertentangan di antara sesama nelayan, terutama kalangan-kalangan tertentu. Mari kita terus tuntun hal ini. Dengan menyatunya para nelayan, tentu saja para perahu-perahu nelayan akan tertambat dan berlabuh dan legu jangkar di lagun ini. Ini menunjukkan bahwa nelayan sudah dengan nyamannya mereka pulang ke rumah dan membawa hasilnya dari laut. Hal inilah yang menjadi tujuan utama kita. Di titik akhir inilah menjadi garis akhir dari semua cita-cita para nelayan selama ini, karena selama ini terus tertantang dengan pasang surut air laut. Namun dengan adanya lagun dan jalan masuk hingga jalan keluarnya akan menjadi tujuan dan cita-cita kita. Kita tidak perlu lagi takut pulang pada air mati maupun air setengah mati. Tentu ini merupakan tujuan utama yang kita idamkan selama ini. Terima kasih wahai pemimpinku. Dikau adalah harapan kami hingga ke depannya. Wow kan? Wow. Engkau pemimpinku, engkau idolaku, dan engkau pula lah yang terus menuntun dan memahami hati kami atau mata batin kami sebagai nelayan. Karena selama ini kami sebagai nelayan di negeri ini seakan-akan di kelas 2 kan. Dengan adanya lagun buatan ini yang digali oleh eksavator, tentu harapan-harapan ini menjadi impian kami selama ini. Impian dan impian itulah merupakan penyatuan kami sesama nelayan, karena nelayan di wilayah Desa Wabula ini, Kecamatan Wabula, Provinsi Sulawesi Tenggara, adalah satu-satunya yang merupakan roda perekonomian yang ada di Desa Wabula. Selain itu juga kita memahami bahwa di lagun ini bukan hanya kepentingan kami sebagai nelayan, melainkan kepentingan juga para rekan-rekan atau anak-anak muda kita yang belajar berenang dan melakukan pertandingan renang. Bisa jadi perenang-perenang Desa Wabula akan menjadi perenang regional, nasional, bahkan internasional. Selain itu pula bisa dijadikan ajang lomba balap atau lomba pertandingan dayung. Inilah harapan-harapan, karena kami ada bukan hanya untuk memancing ikan, menambah pundi-pundi kami, melainkan juga para mereka yang anak-anak muda yang suka sporting dengan berenang maupun mendayung. Disinilah tempatnya. Demikian pula karamba-karamba, jika ingin kita membangun sebuah karamba, tentu dengan mudah dengan adanya lagun buatan ini. Harapan inilah kami terima kasih pemimpinku, engkaulah idolaku, wahai kepala desaku yang barulah Unci. Inilah tuntunan yang kami harapkan. Wow, dalam seri Indonesia itu adalah pertanda bahwa negeri yang satu ini mulai meramaikannya. Menariknya lagi, Wabula sebagai tertinggi dan kasta tertinggi di Kabupaten Buton juga turut meramaikannya dengan berbagai event-event khusus. Satunya adalah musrembang. Saya tadi akan saya buatkan tambatan perahu. Kemudian kita akan bentuk kanal. Kenapa harus ada kanal? Karena sekalipun mungkin
pelaut-pelaut ini punya hasil yang maksimal, mengingat hari ini Pak kebetulan air kering. Jadi kalau di darat ini sudah membutuhkan ikan, mau konsumsi ikan, sementara kalau nelayannya tertahan di luar sana Pak, kira-kira sampai jam berapa baru mereka tiba? Oh berarti itu akan menjadi harapan bagi semua nelayan yang ada di daerah ini. Selain itu juga pemerintah daerah Kabupaten Buton maupun Provinsi Tenggara dan Kementerian Kelautan Perikanan agar bisa membantu agar para nelayan yang saat ini dalam nelayan petarung laut dalam sudah selayaknya dibantu dan dihargai pendapat para nelayan-nelayan ini, karena nelayan ini adalah nelayan yang bukan hanya untuk Wabula melainkan untuk Indonesia. Wow kan? Sebagaimana yang kita saksikan di depan mata kita saat ini, air di depan tanggul di Sawabula ini menunjukkan bahwa air kering yang jaraknya kurang lebih 1 kilometer jauhnya dari bibir pantai hingga ke bibir tebing laut dalam, itu menunjukkan bahwa daerah ini begitu kaya biota lautnya. Akan tetapi biota laut ini akan menjadi segar dan bisa seluruh biota laut area ini bisa dijadikan sebagai area tempat pemijahan ikan atau tempat bertelurnya ikan-ikan. Demikian pula biota-biota lautnya. Namun jika laut ini terpendam air lautnya dan tidak mengalir sebagaimana yang kita saksikan saat ini, tentu saja begitu kita menginjakkan kaki di air yang saat ini tergenang di hadapan kita, itu terasa sekali bahwa airnya sangatlah panas. Hal inilah seharusnya kita sebagai masyarakat Wabula dapat memikirkan hal ini agar semuanya kita menyelamatkan biota-biota laut yang ada di hadapan kita ini. Untuk itu, metode yang harus kita lakukan adalah yang pertama, air yang saat ini tergenang yang ada di hadapan kita, maka kita buatkan persemaian atau kita gali dengan menggunakan alat berat sebagaimana ekskavator. Lihat saja sepanjang tanggul ini airnya tergenang, bahkan seakan-akan air ini tidak mau berhenti. Ini menunjukkan bahwa air-air yang ada di depan mata kita ini, meskipun di bagian bawah sana itu terlihat nampak dan kering, tetapi yang ada di depan mata kita ini airnya terus tergenang. Ini menunjukkan bahwa di bawah air tergenang ini ada sumber mata air atau air yang berhubungan langsung di laut dengan laut dalam sana. Artinya, jika kita membuat lagun buatan atau hou dalam bahasa Wabulanya, tentu ini merupakan langkah-langkah bijak guna meningkatkan sumber daya perikanan dan kelautan. Hal inilah yang perlu kita tegaskan bahwa hendaknya masyarakat Wabula untuk berpikir maju. Juga jika terjadi penggalian atau kita membuat lagun buatan, maka seluruh nelayan-nelayan yang ada di pesisir pantai ini akan terselamatkan kapal-kapalnya. Bahkan kita menambah atau kita jembatan tambatan di daerah area ini. Bukan mantap kan? Mantap sekali bukan? Nah itu, kita berharap semua masyarakat Wabula bisa berpikir maju, karena dengan adanya lagun yang ada di hadapan kita atau lagun buatan yang ada di hadapan kita, maka bisa jadi lagun ini bisa menjadi tempatnya keramba atau tempat bermainnya para perenang-perenang muda kita untuk bisa berkompetisi di tingkat nasional dan internasional. Artinya lagun ini berfungsi berbagai macam,
berbagai macam. Bisa jadi juga di sekitar lagun ini juga bisa kita jadikan area perlombaan renang. Untuk itu, ayolah kita berpikir maju. Karena siapa lagi yang berpikir maju kalau bukan putra-putra daerah? Karena putra daerah Wabula yang cerdas dan pintar-pintar itu tentu semuanya mengharapkan adanya lagun guna menyelamatkan biota-biota laut dan terumbu karang yang ada di hadapan mata kita ini. Sekali lagi, ayo kita berpikir maju dan terus berpikir maju. Demikian semoga catatan ini bisa memberikan kita inspirasi dan inovasi. CBTV Indonesia akan terus mengawal hal ini, semoga kita sepakat untuk menyelamatkan biota laut di Wabula. Biota laut dan sumber daya kelautan perikanan. Karena siapa lagi yang memikirkan keselamatan dan pembudidayaan biota laut yang ada di wilayah pantai Wabula ini? Karena pantai Wabula kita pahami semua bahwa air kering di Wabula itu mencapai kurang lebih 1 kilometer. Karena itu, jika para nelayan yang sedang melaut ketika mereka pulang dari laut, mereka sangat kesulitan untuk menyelamatkan ikan-ikannya. Karena selain dari bibir tebing atau bibir laut dalam hingga ke pantai itu kurang lebih 1 meter, maka dengan adanya inisiatif ini mereka keinginannya untuk membuat sebuah kanal atau jalan nelayan. Jalan nelayan ini tentu saja bukan hanya nelayannya saja yang menyelamatkan diri dari bibir laut dalam atau di wilayah pecahan ombak itu, melainkan juga kapal-kapal mereka harus selamatkan hingga ke bibir pantai. Terus saja dengan adanya jalan ini, jalan nelayan yang dalam ke bibir pantai ini tentu harus didukung dengan sarana jalan raya atau jalan kanal laut ini sebesar kurang lebih 3 meter atau bisa jadi lebih. Demikian pula setelah mereka tiba di bibir pantai, sudah seharusnya kita layani mereka untuk membuat lagun buatan. Sebagaimana lagun buatan itu akan menjadi tambatan para perahu nelayan. Tentu saja jika mereka menambat di bibir pantai di dalam lagun itu akan nampak begitu indah. Artinya keindahan dari kapal-kapal nelayan ini itu merupakan sarana para wisata untuk menonton dan bisa kita selfie atau memotret, karena kapal-kapal nelayan Wabula begitu indah dan begitu bagus. Itulah harapan para nelayan ini agar seluruh pihak bisa bahu-membahu untuk membantu agar bisa memikirkan dan segera buat lagun buatan. Namun lagun buatan ini tidaklah cukup kalau hanya pintu masuk saja, sementara pintu keluarnya tidak ada. Nah, tentu saja kita harus bijaksana. Harusnya kita harus membuat pintu masuk dan pintu keluar. Nah, jika ada pintu masuk dan pintu keluar, tentu saja air yang dalam lagun atau di pantai Wabula ini akan terjadi sirkulasi yang baik dan tentu saja airnya akan segar. Tidak seperti sebelumnya, airnya sangatlah panas. Dan jikala panas, tentu saja biota-biota laut dan telur-telur ikan yang ada di sekitar bibir pantai ini akan menjadi mati, bahkan hancur lebur. Kita tentu tidak inginkan adanya kematian para telur-telur ikan atau tempat pemijahan ikan ini. Demikian pula biota-biota laut seperti kerang-kerangan dan juga lain-lainnya. Karena tentu ini adalah merupakan tindakan penyelamatan guna kita membantu para biota laut agar terus mereka berkembang dan menjadi bahan makanan tambahan masyarakat Wabula dan juga sekitarnya. Demikian hal ini, semoga hal ini menjadi masukan berharga, dan inovasi ini adalah inovasi yang sangat positif guna melaksanakan
melaksanakan kewajiban kita sebagaimana kita memikirkan agar nelayan juga bisa diberikan kewenangan untuk mendapatkan akses jalan, khususnya jalan dari bibir laut dalam sana hingga ke pantai. Artinya adil dalam hal ini untuk memikirkannya. Demikian hal ini semoga kita menjadi catatan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si saya tadi, ini akan saya buatkan tambatan perahu. Kemudian kita akan bentuk kanal. Kenapa harus ada kanal? Karena sekalipun mungkin pelaut-pelaut ini punya hasil yang maksimal, mengingat hari ini Pak kebetulan air kering. Jadi kalau di darat ini sudah membutuhkan ikan, mau konsumsi ikan, sementara kalau nelayannya tertahan di luar sana Pak, kira-kira sampai jam berapa baru mereka tiba? Oh, berarti